Ibu. Pagi ini kita ketemu lagi dalam renungan pagi. Kita bersyukur bangun dalam keadaan sehat dan Tuhan mampukan juga untuk kita bersama-sama melakukan renungan pagi. Sebelum kita lakukan itu, kita akan angkat satu pujian yang dibawakan oleh Ibu Nela. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Satu pujian, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Nyanyi bareng-bareng aja Pak. Hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakai hidupku suatu ini. Ya Aba, Bapa, ini aku hambamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku hambamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku hambamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Silakan Bu Nela berdoa. Sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat sepanjang malam. Kau sudah menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapak. Saat ini kami mau saat teduh Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang Kau sudah mengurapi Pak Bram Tuhan, pendeta Pak Bram Tuhan, Kau pakai kami semua Ibu Maya, pakai Ibu Linsi Tuhan, Pak Dadang Tuhan, untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hal-hal yang baru, hal-hal yang mencerahkan Tuhan, Kau sudah taruh dalam kehidupan Pak Bram Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh jadi diberkati dan orang-orang yang menonton juga mendapat berkat yang sungguh luar biasa dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan kok belum aku buka sih. Tunggu. Keluaran 38 ayat 9 ya Om Bram. Ya. 9 sampai 20. Sampai 20. Ya. 9. Silakan Om Bram. Oke.
membuat pelataran. Keluaran 38 ayat 9. Dibuatnyalah pelataran itu pada sebelah selatan layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya. Bunela, 10 ke alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan yang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pak Dadang bisa baca? Saya bisa, Bu. Ayat 11, pada sebelah utara 100 hasta, ke-20 tiang layar itu dengan 10 alas tiang itu dari tembaga. Tetapi Suaranya nggak kedengeran. kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Ayat 12, pada sebelah barat layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu dan ikatan-ikatan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Om Bram. Ayat 13. Dan pada sebelah timur 50 hasta. Ayat 14, yakni layar 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang. Sampai pintu gerbang itu. Lanjut. Dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Suaranya hilang-hilang. Ada Ya. Dang. Hilang ya? Halo, Ayat 15. ayat 15 ya. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar 15 hasta dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Ya, ayat 16. Segala layar yang mengelilingi pelataran adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. Ayat 17. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga. Tetapi kain-kain tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak, juga salut kepalanya dari perak, dihubungkannya lah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu. Tirai 18, tirai itu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermisi dari lenan halus yang dipintal dengan benangnya. 20 hasta 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya yang juga lebar layar pelataran itu. Adalah 5 hasta dan dengan tinggi layar pelataran itu. Iya. Silakan Bu Mai. Pak Dadang. Ayat 19. Ayat 19, keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitannya dari perak dan juga salut kepalanya serta penyambungnya dari perak. Ayat 20, Yang terakhir. segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga. Amin. Amin. Dan Ya, kita akan berdiam diri sejenak. Nanti kita akan kembali.
Ya, kita kembali. Silakan Om Blang mulai. Baik, dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca, rema yang saya dapatkan dari ayat 18 yang bunyinya, tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya yang juga lebar kain itu adalah 5 hasta sama dengan tinggi layar pelataran itu. Dari ayat ini, tema yang saya dapatkan adalah berhiaskan keagungan Tuhan. Ya, sebagaimana biasanya saya katakan bahwa ketika kita membaca ayat-ayat firman Tuhan sepintas lalu, kita tidak akan dapat sesuatu yang dapat menjadi berkat bagi iman percaya kita kepada Tuhan. Namun jika kita mau berusaha untuk menyelidiki firman yang kita baca, maka kita akan mendapatkan atau mendapati rahasia di dalamnya, dan kita akan memperoleh berkat rohani yang sungguh amat luar biasa dari dalamnya, sehingga itu dapat menolong iman percaya kita menjadi kuat dan kokoh. Nah, sehingga kita bisa setia kepada Tuhan. Nah, seperti hari ini kembali kita akan melihat kekayaan firman Allah di dalam ayat ini, yakni kain ungu tua dan kain ungu muda. Ya, sepintas lalu memang tidak ada apa-apa. Tetapi bagi Yahudi, kain dan warna merupakan simbol-simbol yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Orang Yahudi dan orang Kristen awal itu suka simbol-simbol. Ya, dan itu merupakan warisan dari Yahudi, para murid dan orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen terlebih dahulu. Ketika di dalam penganiayaan mereka suka pakai simbol-simbol sehingga orang lain tidak paham. Ya, sehingga ketika mereka mengirim surat itu hanya mereka pakai simbol-simbol sehingga orang lain tidak memahami. Tetapi orang Kristen ketika melihat simbol itu mereka sudah paham. Ya. Nah, di dalam ayat ini kita melihat bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk dibuatlah tirai pintu gerbang pelataran kemah suci dengan tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Nah, kedua kain ini dengan warna ungu dalam lambang atau simbol dari kemuliaan dan keagungan Tuhan. Ya. Nah, di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-17 dikatakan keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Jadi ini berbicara tentang Tuhan. Di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 juga dikatakan, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Jadi kita melihat di sini bahwa di dalam 1 Tawarik pasal 16 maupun pasal 29 itu berbicara tentang raja yang punya kemuliaan, kehormatan, kejayaan, kebesaran, kemasyuran. Jadi keagungan itu hanya dimiliki oleh raja, dimiliki oleh pemimpin, dimiliki oleh yang dipertuan atau Adonai, tidak dimiliki oleh siapapun juga. Dan warna ungu merupakan warna kerajaan, warna kemuliaan, warna simbolik tentang raja. Ya. Nah, kita masih ingat ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan, dia dikenakan jubah ungu kepada Yesus, ya.
walaupun itu merupakan sebuah pengolokan, ya, sebuah pengolokan bahwa karena dia dikatakan sebagai raja, maka Herodes melepaskan jubah ungunya, jubah kebesarannya, dan dipakaikan kepada Yesus, ya, karena hanya rajalah yang boleh memakai, atau pembesar-pembesarlah yang boleh memakai kain-kain ungu seperti itu. Nah, makanya kalau kita dalam perjamuan kudus ada stola yang warnanya ungu, nah, itu maksudnya adalah berbicara tentang keagungan Tuhan yang dipakai sebagai sebuah simbolik, ya. Nah, di dalam Matius pasalnya yang ke-27 ayat 28 dikatakan mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya, ya. Nah, begitu juga dalam Markus pasal 15 ayat 17 hal yang sama dikatakan, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Nah, jadi ini mahkota dengan kain ungu itu berbicara tentang pakaian raja yang melambangkan keagungan, ya. Jadi ini luar biasa. Nah, jadi jika kita adalah bait Allah, maka seharusnya kita pun harus dipasang, ya, dipasangkan tirai kemuliaan atau keagungan dari Tuhan agar kita tampil sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan sendiri, ya. Kita ketika dalam Efesus Rasul Paulus menggambarkan Tuhan ingin supaya menampilkan kita tanpa cacat celah, cemerlang, ya, sempurna di hadapan Tuhan. Jadi kemuliaan itu berbicara tentang kesempurnaan, ya, terhadap sang raja. Nah, karena itu kita harus menyerahkan diri kita untuk menggunakan semarak keagungan dan kemuliaan dari Tuhan yang menghiasi hidup kita, ya. Ya, kita lihat di situ kan pakaian lenan-lenan itu kan dipakai untuk menghiasi kemah supaya terlihat agung, ya, terlihat mulia. Nah, itu. Jadi percayalah kita kepada Tuhan Yesus yang akan memberikan keagungannya dan kemuliaannya atau semaraknya kepada kita sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Ini yang penting bagi kita. Jadi kalau kemah suci pada masa itu dibuatlah tirai-tirai, ya, atau kalau kita sekarang ini apa ya, ya tirai juga, kita tetap pakai tirai juga, ya. Kalau misalnya kita punya jendela, kita punya apa namanya pintu, dipasanglah tirai, ya. Pak Dadang kan di rumah sakit juga pakai tirai kan untuk membatasi ruang-ruang yang ada pasiennya. Ya, itu. Jadi kita pun mestinya begitu. Kita siap untuk Tuhan berikan kepada kita tirai keagungannya, yaitu tirai yang dipasang oleh Tuhan sendiri dalam bagi kita sebagai bait sucinya, sebagai rumahnya, agar kelihatan begitu mengagumkan. Nah, hebatnya Tuhan, ya. Dengan kita orang berdosa, tapi Tuhan mau memberikan keagungannya kepada kita untuk kita boleh tampil seperti dirinya. Nah, inilah yang bisa saya dapatkan dari rema firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya menolong kita untuk kita mau bersedia memberikan diri kita untuk Tuhan yang memasang tirai keagungan, ya, pakaian-pakaian keagungan kepada kita, ya, sehingga kita boleh terlihat oleh dunia sebagai orang-orang yang memiliki keistimewaan, keagungan, sehingga orang tertarik untuk mau juga datang kepada Yesus Kristus sehingga mengalami hal yang sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan teman-teman yang mau untuk berbagi dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, silahkan untuk berbagi. Silakan Bu Mai. Ya, terima kasih Om Bram. Teman-teman yang ingin sharing, silakan. Oke, selamat pagi Pak Paul. Ya, Kita buat baca yang baru dari bergabung. ya, Keluaran 38 Pak.
Iya, Keluaran 9 sampai 20. 38. Keluaran Iya, 38 selamat pagi Pak Bang. Pagi, Pak. dari ayat 9 sampai 20. Ini pembacaan tentang kemah suci ini sangat panjang ya Om Bram ya. Sangat Iya. panjang, sangat detail. Semuanya di Tuhan tuliskan di sini. Jadi ini pembacaannya, penulisannya aja begitu panjang sekali, detail sekali. Tadi malam setelah ada Zoom tuh saya melihat bait suci yang runtuh itu. Nah, saya melihat, wow, perjalanannya itu loh, ternyata bait suci itu panjang ya, luas, gede itu. Besar. Wah, ini Ya. kayaknya muterin bait suci itu panjang sekali, gede banget. Jadi kalau itu dalam keadaan utuh seperti dulu, betapa itu melambangkan sebuah kemegahan ya, sebuah kemegahan rumah Tuhan yang luar biasa, yang wow, saya lihat tadi malam itu, ya ampun, seperti segede itunya. Karena Tuhan memang begitu detail ya, memberitahu kepada Musa tentang bagaimana membuat kemah suci, membuat bait suci, tempat ibadah itu. Tuhan pasti punya maksud gitu. Dan kalau tidak salah saat itu, zaman itu ya, orang beribadah di Israel itu hanya satu tempat itu ya Om Bram ya, tidak Ya. misalnya kalau itu tempat tinggalnya di sana, maka tempat ibadahnya ya di sana aja, nggak usah datang ke bait suci. Tapi rupanya tidak seperti itu saat itu ya Om Bram ya. Tapi semua sentral datang ke satu tempat itu. Tapi itu setahun sekali gitu ya Om Bram ya, kalau nggak salah ya. Ya, setiap tahun sekali baru semua orang Yahudi yang berdiaspora di berbagai negara itu pulang dan merayakan. Karena itu tidak hanya datang ibadah ya, tapi itu sekaligus dengan mereka punya ada hari raya Mitzvot, kemudian hari raya Pondok Daun, itu terus Paskah, itu jadi satu. Makanya mereka datang rame-rame ke sana berminggu-minggu kan, 7 minggu loh, 7 minggu berarti kan 1 bulan setengah kan mereka rayakan itu. Bayangkan itu pesta besar, itu kan pesta besar. Dan mereka kumpul di tempat plek-plek di situ di satu tempat bait itu. Iya, di bait Allah itu. Nanti mereka kan di situ kan di sekitar bait Allah itu mereka dirikan pondok-pondok daun. Mereka ambil daun terus mereka buat gitu seperti Daud waktu keluar kan diusir itu melarikan diri itu kan dia hidup di pondok-pondok gitu kan. Nah, jadi mereka juga lakukan itu mengelilingi bait Allah itu. Lalu mereka buat pondok-pondok di situ, mereka tinggal. Iya, Selama kayak 7 minggu. Kayak tadi malam itu kan istilahnya itu kan sudah berapa 2000 tahun yang udah berapa lamanya gitu bait suci itu ya. Dan itu masih kelihatan tingginya, luasnya. Nggak kebayang pada saat itu masih utuh dulu, betapa megahnya, betapa meriahnya, semua orang berkumpul di situ gitu. Wow, luar biasa ya, luar biasa. Sungguh saya kagum tadi malam itu. Seperti sekarang ini kita udah lama loh ya kita baca tentang Keluaran, tentang pembuatan rumah ibadah ini. Begitu detail Tuhan menceritakan, Tuhan memberitahu bagaimana tempat ibadah itu harus dibuat. Nah, bagaimana dengan sekarang ini Om Bram? Saya punya teman ya, dia bilang begini, saya terus terang ya, padahal dia seorang hamba Tuhan loh Om Bram. Beliau seorang hamba Tuhan, beliau juga seorang hamba Tuhan yang mengerti tentang Alkitab itu dari bahasa aslinya. Dia bilang gini, saya kadang masih bertanya Mbak Maya, seperti apakah model ibadah kita itu udah sesuai dengan yang
Tuhan inginkan. Saya kadang-kadang khawatir bahwa kita itu masih salah seperti itu. Nah, terus itu bagaimana Om Bram? Seorang hamba Tuhan bicara seperti itu, bagaimana tuh menurut Om Bram? Saya sendiri nggak ngerti. Iya, saya masih ingat ya, ungkapan seorang hamba Tuhan tetapi sekaligus seorang filosof. Dia katakan begini, Alkitab itu terlalu dangkal, ya, sehingga seorang anak kecil, ya, itu berjalan di sana, dia berenang di sana, dia tidak takut tenggelam dan mati gitu, nggak takut dia. Artinya dia mudah untuk mengerti. Dia baca, dia ngerti. Anak kecil loh, anak sekolah minggu kalau baca ngerti dia. Nah, tetapi itu terlalu dalam bagi seorang teolog sehingga dia menyelam dan terus menyelam, tetapi tidak pernah untuk mendapatkan dasarnya. Nah, itulah sebabnya seorang walaupun sudah profesor dalam pakar Alkitab, ada hal-hal yang belum dia mengerti. Itulah sebabnya ada banyak teolog akhirnya jadi gila dan meninggalkan Yesus. Itu karena ada hal-hal yang mereka tidak paham, tidak pahami, gitu kan. Nah, maka mereka bisa meninggalkan Tuhan dan ada yang banyak yang gila karena hal itu. Nah, dan hal itu diungkapkan oleh Raja Daud ya. Aku ingin untuk menyelidiki dan terus menyelidiki akan kebenaran-Mu, tetapi terlalu dalam untuk aku memahaminya. Jadi artinya begini, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang pasti meninggalkan misteri. Kalau Tuhan yang tidak meninggalkan misteri, ya bukan Tuhan lagi. Ya seperti patung kan. Kita tahu, oh ini terbuat dari ini, bentuknya kayak ini, oh kerasnya kayu atau batu ini seperti ini. Selesai. Enggak ada meninggalkan misteri. Tapi Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang meninggalkan misteri. Contoh saja. Misteri Tritunggal sampai sekarang ini siapa yang bisa mengklaim itu adalah kebenaran sejati? Belum tentu. Itulah. Makanya saya bilang, jangan Tritunggal terlalu bangga. Jangan-jangan kita salah, taunya Warnes yang salah kan begitu. Itu loh. Nah, jadi itu misteri ilahi yang hanya sebagian kecil dikasih untuk kita paham bagaimana Tuhan itu. Nah, itu. Seperti betul lah hamba Tuhan itu. Saya sendiri Bu, saya sendiri udah bertahun-tahun melayani. Ada hal-hal yang kadang-kadang membuat saya itu duduk termenung, Tuhan apa maksudnya ini? Kalau aku nggak ngerti bisa saya salah ngajar gitu. Nah kalau saya nggak ngerti itu saya nggak berani untuk membahas. Nanti kalau Tuhan buka harus saya bahas. Begitu. Saya begitu. Daripada salah. Nah, jadi dari hal ibadah pun begitu. Apakah ibadah kita ini original persis seperti yang Tuhan mau? Kita pun tak paham. Tapi ya saya percaya bahwa ketika Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-murid, mereka juga nyanyi-nyanyi, baca firman Tuhan, mereka dengar firman Tuhan, mereka bersuka cita, mereka berdoa, mereka pergi. Saya pikir itu sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang kita lakukan sekarang tidak menyalahi. Ya. Sesuatu yang membuat Tuhan senang, itu akan berdampak kepada kita. Kita pun akan mengalami sukacita. Kalau Tuhan senang, maka dia akan membuat kita juga sukacita. Ada kebahagiaan tersendiri yang sulit kita ungkapkan atau gambarkan dengan kata-kata atau tindakan, perbuatan gitu. Itu kita alami sendiri. Kita mau ngomong, gambarkan gitu gimana sih? Ya namanya sesuatu yang bersifat absurd ya, yang tidak bisa diungkapkan secara mutlak gitu loh. Kebahagiaan kan, coba Bu Maya bisa menggambarkan sukacita yang Bu Maya alami untuk saya dan saya bisa paham benaran, kan nggak bisa. Hanya saya lihat ibu tersenyum, oh lagi bahagia berarti kan. Oh ibu agak murung, oh kayaknya kurang bahagia. Padahal belum tentu, iya kan? Iya. Apalagi di Yohanes 4 yaitu ya yang Yesus bicara dengan perempuan itu bahwa kita menghadap Tuhan beribadah tidak lagi di
di sebuah bait suci di Yerusalem atau di tempat yang lain, tetap karena Tuhan itu adalah roh. Dari kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Benar. Tadi seperti Om Bram katakan bahwa ukurannya adalah sukacita dan damai sejahtera. Nah, kalau kita nggak benar, pasti kita nggak akan damai, ya kan? Ketika kita hidup nggak benar, pasti tidak damai, tidak sukacita. Tapi karena di Yohanes 4 itu sudah dikatakan bahwa tidak perlu lagi kita itu jauh-jauh pergi ke sana. Bayangkan kalau kita harus ke bait suci ya, kita yang di Indonesia, wow, berapa, jangan-jangan seumur hidup kita nggak akan pernah bisa ke sana karena terlalu mahal sekali. Tapi puji Tuhan bahwa Tuhan kita lah Tuhan yang adil, ya, Tuhan yang mengetahui keadaan kita masing-masing dimanapun kita berada. Tuhan tidak menuntut ayo semuanya, kalau bulan ini kalian semua harus kumpul di sini di Yerusalem. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu baik, Tuhan mengerti keadaan kita, Tuhan itu adil, dan kita bisa mendatang kepada Tuhan tanpa lagi ada dipisahkan dengan tirai ya, tetapi tirai itu sudah robek ya. Sudah nggak ada batas antara kita dengan Tuhan, sehingga kita datang kapan saja tanpa melalui seorang imam, kita bisa datang langsung kepada Dia. Itulah luar biasanya kita, ya, kita bisa merasakan Tuhan, bahkan kita merasakan Tuhan yang luar biasa. Itu yang kita tidak, itu yang tidak akan bisa dialami oleh orang di luar yang tidak hidup di dalam Kristus, yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, sehingga kehidupan keagamaannya hanya sebatas ritual agama saja, tetapi Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang hidup itu tidak akan pernah mereka rasakan. Iya, saya dengan saat ini baru pertama kali Tuhan berikan ini di pikiran saya. Saya bertahun-tahun melayani, baru pagi ini Tuhan ingatkan. Kenapa alasan bait Allah itu dihancurkan pada tahun 70 Masehi? Yang pertama itu alasannya karena memang itu nubuatan Yesus sendiri ya terhadap Yerusalem dan bait Allah. Tetapi ada satu hal lagi yang saya baru mengerti saat ini, pagi ini, yaitu tentang pengkultusan. Kalau bait Allah itu kan merupakan sebuah bangunan yang begitu dihormati oleh kaum Israel, ya. Nah, kalau itu tidak dihancurkan, itu bisa dikultuskan dan penyembahannya, kiblatnya ke bait Allah itu, bukan ke Yesus lagi. Padahal bait Allah yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus kan, Sang Mesias itu. Nah, jadi Tuhan memang sengaja untuk menghancurkan itu juga, karena kalau enggak, ya itu nanti seperti tetangga kan, seperti tetangga dikelilingi gitu kan, sambil teriak-teriak, ya kan, demi panggilanmu kami datang. Jadi bukan Tuhan lagi, tapi nanti kebangunan itu. Makanya Tuhan kan larang ya, jangan membuat bagimu untuk membuat tugu apapun, ya, berupa tugu, patung atau apapun, sujud menyembah. Ya. Jadi tugu itu berupa bangunan gitu. Itu termasuk di dalamnya, ya. Jadi bayangkan kalau itu ada, maka orang Israel menyembahnya ke bait Allah itu, bukan kepada Tuhan. Itu. Makanya kan Yesaya kan katakan bangsa ini datang mendekat, tapi hatinya jauh daripadaku. Mereka lakukan menyembah, kelilingin bait Allah itu sujud, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu. Nah, sehingga sebenarnya Tuhan katakan bahwa Allah itu roh, sehingga menyembah harus dalam roh dan kebenaran. Nah, maka saya kasih gambarannya adalah seperti koneksi internet. Ya, jadi roh kita dengan roh Tuhan, ya, roh kita yang Tuhan titipkan itu, ya, yang sedikit yang Tuhan titipkan sehingga membuat kita hidup itu harus connect, harus nyambung, menyatu dengan roh, sumber rohnya, yaitu Tuhan sendiri. Nah, sehingga
seperti internet. Ketika koneksi kita nyambung kan senang kita kan, senang. Wah, internetnya lancar, bahagia sekali ya kan, cipikik gitu kan dengan orang-orang di luar sana kan. Tetapi coba kalau ndak connect sedikit, ngomel kita, sakit hati kita kan, tertekan. Rasanya mau banting kita punya laptop, kita mau banting kita punya HP kan. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita connect dengan Tuhan, roh kita menyatu dengan Tuhan, bahagianya kita luar biasa. Nah, seperti itulah gambarannya kan. Nah, itu. Silakan yang lain. Ya, silakan. Pak Paul. Bu Nela, Pak Paul. Nela. Silakan Pak Dadang. Pak Dadang terpental. Oh gitu. Nah, Bu Nela teriak, Bu Nela biar si Kodek dengar. Ya Pak Bra. Iya, kalau ada bait Allah kita bisa bersaing Pak dengan yang sebelah. Iya. Siapa lebih puji Tuhan nggak ada ya. Saya di 83 yang tirai pintu dan pelataran itu tenunan yang berwarna-warna, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemis dan lain-lain itu. Saya mengucap syukur saya mempunyai Tuhan yang kita tahu yang menciptakan langit dan bumi ini. Sampai warna-warna kayak Ibu Maya bilang tadi, detail banget, panjang tingginya, membangun dan sebagainya. Itu nggak ada Tuhan di sebelah kan. Kita punya Tuhan yang sangat teliti dan yang mempunyai warna-warni, yang mempunyai semuanya yang ada. Wow, luar biasa. Ini baru, ini aja kita udah belum dibuka semua, belum arti sesungguhnya yang kita udah luar biasa. Nah, dan saya bangga banget punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, yang kalau dilihat ke kita pribadi, dia juga tidak meninggalkan kita dengan dia memberikan segala apa yang kita butuhkan kan, gitu, pakaian dan sebagainya. Tuh. Ya. Jadi benar-benar luar biasa lah, sangat tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Jadi Tuhan tuh menciptakan warna-warna, tinggal kita lihat juga dia membangun bait Allah hasad tinggi dan sampai sedetail itu tidak bisa kita pecahkan dengan pikiran. Nah, banyak kalau tadi Ibu Maya bilang orang kok sampai benar nggak kita menyembah ini. Kadang-kadang kita mau masuk ke ranah yang sebenarnya yang bukan bagian kita. Kita mau pecahkan dengan pikiran kita, dengan cara kita. Padahal sehingga kita sendiri jadi bingung, kita sendiri jadi pusing. Akhirnya ujung-ujungnya tadi Pak Bram bilang karena jadi gila, jadi murtad gitu. Tapi saya bersyukur kita semakin belajar, kita semakin tahu Tuhan kita betapa luar biasanya, betapa ya memang hanya cuma Tuhan kita yang bisa menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di dalam sampai sedetail-detail. Sampai air, bahkan di dalam lautan masih ada sungai kan. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Bangga banget. Makasih Pak Bram, Maya Tanis berkati. Ya. Aja. Ya. Dari berbagai macam hal ini menunjukkan bahwa Tuhan kita itu kreatif ya. Dia tidak terpaku dengan satu warna, satu bentuk gitu ya. Nah, sampai ke doa. Doa itu enggak usah diulang-ulang. Bisa ya, Tuhan kasih kita untuk ngomong waktu posisi doa pun bisa duduk, bisa baring, ya bisa sambil jalan, bisa sambil lari, ya kan, merem, buka mata, semua bebas, mau sujud ke, mau berdiri ke, apa ke, terserah, ya kan, nggak kaku gitu. Artinya kreatif. Ya, dari ini aja menunjukkan bahwa Tuhan kita tuh begitu kreatif dan dia suka warna-warni, ya kan. Nah, beda dengan yang di sono warnanya cuma hitam, ya kan. Kalau dan putih. Iya, kalaupun datang ibadah cuma keliling-keliling doang, ya kan. Nah, habis itu ya kayak gitu deh. Nah, jadi beda dengan Tuhan kita. Tuhan kita kreatif. Makanya saya kalau berdoa kadang lah tidur sambil doa, duduk baring-baring, terserah gua gitu. Tuhan enggak melihat hal-hal semacam itu. Duduk yang baik, sujud baru doa.
sembarangan kau. Enggak. Tuhan lihat hati kok. Dia nggak lihat bentuk tubuh kita gitu. Nah, seperti Iya, itu. Pak Bang, nggak dibatasi dengan ruang dan tempat. Istilah kasarnya di dalam toilet aja kita masih bisa gitu kan. Bisa. Dan mereka bahas Tuhan Yesus berak, ya itu aja dibahas yang nggak penting gitu. Saya sampai kata-kata aduh, aman kali ya. Lah, Tuhan Yesus berak itu menunjukkan bahwa dia maha kuasa loh. Dia maha bisa loh. Tapi kalau Tuhan yang nggak bisa berak, kalau Tuhan yang bisa berak hanya patung nggak bisa berak dia. Orang dia manusia kan. Tapi maksudnya mereka bahas yang nggak penting. Kemanusiaannya gitu. saja. Kemanusiaannya aja dia nggak lihat yang kuasanya dan sebagainya. Ya itulah. Nah, kita perlu berdoa supaya Tuhan jelikan, supaya mereka mau respon kebaikan Tuhan. Apakah kita malu? Apakah kita malu ketika dibilang Tuhan kita berak? Enggak malu, malah saya bangga. Tuhan saya bisa berak. Tuhan kamu bisa enggak? Ya, kalau Tuhan kamu nggak bisa berak dan kencing, saya lebih hebat dari Tuhan kamu. Betul. Lah iyalah. Makanya sebenarnya kita bangga kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Kalau masih ada orang-orang bertanya, ya sudah ini, tapi karena dia pingin memecahkan yang bukan dengan cara dia, dengan pikiran dia, makanya ya agak bingung sendiri, pusing sendiri. Itu aja sih. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, silakan Pak Paul, ada yang mau ditambahkan Pak? Silakan Pak Paul, kalau ada. Iya, tadi bicara tentang rumah ibadah. Ya, kalau rumah ibadah yang di Alkitab itu ditulisnya diberitahukan oleh Tuhan itu secara detail. Tetapi kalau yang tetangga kita itu nggak ada seperti itu instruksi. Buatlah tempat ibadah tuh yang seperti ini itu nggak ada. Bahkan sebetulnya mereka itu adalah nyontek rumah ibadah yang sudah ada sebelum mereka ada. Karena itu ada banyak orang mengatakan, itu gerejanya kok mirip dengan masjid ya? Padahal itu kebalik. Justru masjidlah yang sebetulnya mengcopy paste gereja-gereja, ya gereja-gereja tua itu. Kan makanya kalau yang gereja-gereja tua ya Om Bram ya, saya lihat model ibadahnya masih seperti gereja yang memang mirip masjid gitu. Tapi yang benar adalah masjid yang mirip gereja gitu. Iya. Di Timur Tengah itu nggak ada gereja yang pakai menara tinggi-tinggi terus apa istilahnya yang pakai salib. Kalau di Timur Tengah itu rata-rata itu pakai stupa yang bulat begitu. Karena itu budaya. Itu bagian dari budaya. Ya, bukan ini ya. Jadi gereja-gereja Timur Tengah. Makanya waktu Alexandria ditaklukkan oleh Muslim, itulah Hagia Sophia itu sebagai gereja tertua yang memang tidak dirusak, tetapi diubah menjadi masjid. Jadi semua ornamennya tetap asli, hanya tempat ibadahnya ibadah di dalamnya itu ya sholat itulah. Gitu. Hagia Sophia itu punya kita loh, punya orang Kristen. Hanya diganti yang atasnya salib, ganti dengan bulan sabit sama bintang kecil, gitu kan, bulan gendong anak, itulah cerita. Kata orang Manado diganti dengan bakpao di atas Pak. Iya, ya itu yang jelas itu milik kita gitu. Soal bait Allah juga, ya kemarin kita juga dalam debat begitu. Ya saya bersyukur bahwa para partisipan yang masuk salah satunya saya katakan, jika demikian berarti Tuhan Yahudi dengan Kristen beda dengan kalian ya. Beda. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk itu. Berarti Anda beda dengan yang lain-lain. Yang lain mengatakan sama. Berarti kalian masih ribut tentang itu. Kalau kami mah clear gitu. Selesai kan. Ya.
Iya, kita bersyukur bahwa memang Allah kita itu adalah Allah kreator ya, suatu sosok penuh kreasi. Makanya ya semua kita lihat aja lah dunia ini dihiasi sedemikian rupa sejak awal ya, luar biasa. Dan manusia pun diciptakan begitu kreatif ya. Pernah enggak kita bayangkan bagaimana Tuhan buat mata kita, gigi kita disusun rapi di dalam usus kita, dilingkar-lingkar di dalam pusar kita. Maka kalau kita baca di dalam kitab Kidung Agung itu ya, itu Tuhan memuji ornamen tubuh kita itu luar biasa. Sampai ke pusar gigi pun dipuji-puji sama Tuhan. Hebat enggak itu Tuhan? Ada enggak Allah lain yang puji gigi, puji pusar ya? Ada enggak pernah orang mengatakan, istriku, waduh cantik sekali pusarmu itu, nonjol ke depan. Apa enggak? Ada enggak begitu? Enggak. Tapi Tuhan kita sampai puji perut yang penuh dengan tempat timbunan gandum loh. Itu Tuhan itu muji ciptaannya luar biasa ya. Ya kan? Tuhan puji kita begitu hebatnya ya. Kreatif sekali Tuhan itu. Matematikanya luar biasa. Perhitungannya. Iya. Luar biasa memang. Ya. Masih adakah Pak Paul, ada yang mau disampaikan? Pak Dadang? Ya, masih 9 menit Pak. Masih Bu. Oh iya. Iya. Matematikanya sangat detail. Powerful. Iya. Enggak ada Tapi di atas semuanya itu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia akan minta kepada Bapa, yaitu Roh Penolong, dan Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan setiap orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita mengalami Tuhan yang maha menyertai, yang tidak akan bisa dialami oleh orang di luar Kristus. Tidak ada. Hanya yang percaya Yesus yang bisa mengalami Tuhan yang maha menyertai. Saya katakan ini karena saya sudah mengalami dua Tuhan. Ya, Tuhan yang pertama, Tuhan yang tidak pernah menyatakan diri, tidak pernah hadir, tidak pernah tahu Dia itu ada nggak sih ketika saya panggil ya. Tetapi begitu saya percaya Yesus, wow, Dia ada, Dia bisa kita rasakan. Karena Dia adalah Tuhan yang berjanji dan janjinya itu ya dan amin. Kalau tidak kita tutup. Oke. Ya, kita akan angkat satu pujian yang menggambarkan betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini,
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di keselamatan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami yang sedang merenungkan, sedang berbicara diskusi tentang firman-Mu. Tuhan, terima kasih bahwa kami boleh mengalami Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha menyertai, kami boleh mengalami Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang menyatakan diri kepada kami, kepada umat-Mu. Engkau bukan Tuhan yang bersembunyi, tetapi Engkau adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai kami semua, Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berdoa, apa yang kami alami ini juga dialami oleh orang-orang yang mendengarkan renungan pagi ini, baik di Zoom, di FB maupun di YouTube. Bahkan Tuhan memakai kami semuanya untuk menjadi alat-Mu Tuhan, agar orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, teman-teman kami boleh melihat kami, yaitu memiliki Tuhan yang hidup. Mereka boleh melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami di lahir baru. Ya Yesus. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan terus menyertai mereka. Tuhan terus meneguhkan mereka. Engkau yang maha menyertai, Engkau yang Engkau sendiri yang mengajar mereka. Tuhan, berilah mereka roh yang takut akan Tuhan, roh yang sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha melihat. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka mengetahui, menyadari bahwa Engkau mengasihi mereka. Pakailah anak-anak itu Tuhan sebagai alat-Mu untuk membawa orang tuanya, keluarganya, teman-teman sekolahnya datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang ada di asrama sana Tuhan, di Blora, baik asrama putri maupun putra. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Siapapun yang memimpin mereka, biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan, mereka tetap bertekun di dalam Tuhan. Berdoa juga anak-anak yang ada di pastori, Tuhan menyertai Tuhan mereka, Tuhan memperlengkapi mereka dengan pengetahuan yang saat ini mereka sedang tempuh. Tuhan memberkati studi mereka, dan Tuhan nantinya akan memakai mereka sebagai alat-Mu, bukan hanya sebagai pelayanan di gereja, tetapi akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, kebenaran tentang siapa Engkau, yaitu Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pak KC yang saat ini ada di penjara. Kiranya Tuhan tetap teguhkan dia, Tuhan mantapkan dia, Tuhan bahkan pakai Pak KC untuk membawa banyak narapidana di sana untuk datang kepada Tuhan. Bahkan petugas yang di narapidana sana, bahkan polisi-polisi, Tuhan pakai Pak KC untuk membawa mengenal Tuhan yang hidup. Tuhan lindungi Pak KC dari ujung kepala sampai telapak kakinya, setiap bagian tubuhnya dilingkupi oleh kuasa Tuhan, sehingga tidak ada satupun orang yang berniat jahat untuk menyakiti dia. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan melindungi juga keluarga yang ada di rumah bersama dengan Pak Saifuddin. Tuhan menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh istri Pak KC dan keluarganya. Tuhan, terima kasih.
Terima kasih, Haleluya. inilah doa kami yang tidak sempurna. Kami bawa ke hadapan-Mu di dalam satu nama, nama yang berkuasa di langit dan di bumi, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa untuk Ananda kami, Ananda yang ada di rumah sakit saat ini, yang dijaga oleh Pak Dadang. Dalam nama Yesus Tuhan jamah organ-organ tubuhnya yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, obat-obatan dari rumah sakit Tuhan urapi, sehingga dapat menolong untuk proses kesembuhannya. Dalam nama Yesus kami meminta jamah dan sembuhkan saat ini juga. Haleluya. Dan Bapa Surgawi, mari arahkan pandangan-Mu kepada kami, ulurkan tangan-Mu, dan berkatilah kami sekalian. Kiranya anugerah dan pertolongan Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta bimbingan penghiburan sukacita Roh Kudus turun melimpah atas hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Yoga. Terima kasih Sama-sama. teman-teman. Tuhan berkati kita. Amin. Oke, Pak Paul. Tuhan berkati. Pak Bram. Oke, Pak.